never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Nadia Padovani dan Michele Passini dari Gresini merefleksikan kemenangan Marc Marquez di Aragon dan menyoroti signifikansi khususnya. Usai kemenangan dominan Marc Marquez pada balapan MotoGP Aragon 2024, tak hanya juara dunia 8 kali itu yang tak terhentikan, tapi juga tim Gresini. Meski bukan kemenangan pertama bagi tim yang dipimpin oleh bos tim Nadia Padovani, namun kemenangan tersebut tentu menjadi yang paling emosional. Perasaan yang luar biasa, jelas Padovani. Emosi dan kebanggaan terkait dengan kemenangan pertama Marquez berseragam Gresini. Pembalap Spanyol itu berada di kelasnya sendiri di Aragon. Dia memimpin setiap sesi latihan, meraih posisi terdepan, memenangkan sprint dan akhirnya mengakhiri akhir pekan yang sempurna dengan kemenangannya di Grand Prix. Padovani tampak terkesan, akhir pekan ini sempurna bagi Marc. Pasalnya pebalap Spanyol itu memenangi balapan untuk pertama kalinya dalam 1043 hari. Dia mengatasi cedera serius dan krisis di Honda untuk membuka babak baru bersama Gresini Ducati dan kembali menuju kesuksesan. Marc tentu saja sangat menginginkan kemenangan ini. Dia telah berusaha keras untuk mencapainya sejak lama dan selalu dekat, namun tidak berhasil, kata bos tim. Fakta bahwa kami berhasil tentu memicu sesuatu dalam dirinya juga. Entah bagaimana, dia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih nomor satu. Satu-satunya kekurangan, adik laki-laki Marc Marquez dan rekan setimnya Alex, yang sudah lama berada di jalur podium dalam balapan, terjatuh dalam duel dengan Francesco Bagnaia dan pulang dengan tangan kosong. Saya merasa sedikit kasihan pada Alex karena dia pantas naik podium. Tapi begitulah balapannya, kata Padovani. Namun hal itu tak mampu mengurangi kegembiraan atas kemenangan Marc Marquez. Michele Passini, manajer tim di Gresini, juga menekankan, saya tidak menyangka akan mengalami hari seperti itu, karena Anda tahu hari itu sedang mengudara. Tetapi ketika hal seperti itu tidak terjadi, Anda tidak tahu emosi apa yang Anda rasakan. Mengelilingimu. Sementara itu, Enea Bastianini berbicara tentang hasil yang diraihnya di Grand Prix Aragon. Grand Prix Aragon adalah salah satu peristiwa paling rumit musim ini bagi pebalap Ducati Lenovo. Baik Pecco Bagnaia maupun Enea Bastianini menderita sepanjang akhir pekan akibat kondisi aspal baru di trek Aragon. Meski begitu, pada Minggu, Bastianini mampu menyelamatkan furnitur tersebut dengan menempati posisi kelima. Namun hasil tersebut juga berkat terjatuhnya Alex Marquez dan Pecco Bagnaia saat berebut podium. Pelatih asal Italia itu berharap, jelang event di Misano, kondisinya akan lebih baik. Seperti yang dikatakan rekan kami di Motosan, Alba Casares, dari Paddock Aragon. Keseimbangannya di hari Minggu, dipengaruhi oleh kondisi lintasan. Kondisi lintasan sangat kritis. Saya mencoba menyalip beberapa kali di awal, namun hal itu praktis tidak mungkin, karena Anda sedang melaju di darat dan berisiko terjatuh di tanah. Di pertengahan balapan saya mencoba mengubah pendekatan saya, menggunakan metode yang berbeda. Apa yang bisa saya katakan, lebih dari frustrasi. Martin dan Marc Marquez semakin percaya diri, Bagnaia telah kehilangan poin. Klasifikasi terus menjadi masalah yang tertunda bagi pelatih asal Italia itu. Saya tahu akan lebih sulit dari perkiraan untuk tertinggal sejauh ini. Kenyataannya adalah tertinggal itu mengganggu saya, karena comeback yang saya lakukan sekarang tidak menjadi masalah bagi saya pada titik ini di kejuaraan. Saya ingin mengatakan bahwa situasi seperti ini tidak boleh terulang lagi. Bastianini pun angkat bicara soal insiden antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya melihat Pecco di depan, saya tidak tahu apakah Alex juga melihatnya, mungkin dia melihatnya. Saya tidak tahu yang mana di antara keduanya yang benar. Performa gemilang Marc Marquez di MotoGP Aragon 2024 bikin salut.
Soalnya ini jadi comeback kemenangan Marc Marquez, setelah lama terpuruk naik motor Honda RC213V. Marc Marquez akui, dirinya sekarang pede karena pakai motor Ducati Desmosedici. Meski spek tahun lalu, pembalap Gresini Racing ini bisa perform untuk posisi terdepan di MotoGP 2024. Nah, sosok dibalik kencangnya motor Ducati di MotoGP, salah satunya Michele Pirro. Michele Pirro merupakan test rider Ducati Corse sejak tahun 2013. Pembalap Italia ini, dulunya balapan YP125 dan Moto2 dari tahun 2003 sampai 2011. Di musim 2012, pembalap berusia 38 tahun ini sempat balapan MotoGP, naik motor CRT FTR tim San Carlo Honda Gresini. Rupanya Ducati Corse melirik Michele Pirro buat jadi test rider untuk motor MotoGP dan World Superbike. Michele Pirro ambil kesempatan ini karena Ducati Corse berikan tawaran menarik. Selain bisa bantu riset motor MotoGP dan World SBK, Michele Pirro juga dapat akses wildcard. Makanya selama satu dekade belakangan, Michele Pirro sampai wildcard MotoGP 50 kali. Belum lagi Michele Pirro masih boleh aktif balapan, tepatnya di CV Italia Superbike. Tidak hanya ikutan, Michele Pirro rajin juara bahkan di tahun 2024 ini raih gelar juara. Gelarnya sudah 7 kali, dari tahun 2015, 2016 hingga 2019 dan 2021, 2022 dan 2024. Buat tahun 2024, Michele Pirro naik Ducati Panigale V4R tim Barni, yang juga aktif di World SBK dan World SSP. Makanya, Michele Pirro tetap dipertahankan Ducati Corse karena performanya jempolan. Sebelumnya ada Lorenzo Savadori, test rider Aprilia yang juga aktif balapan Superbike regional. Bahkan Lorenzo Savadori juara CV Italia Superbike 2020, naik Aprilia RSV 4RR. Sayangnya Lorenzo Savadori tidak lagi balapan di sana, meski motor Aprilia masih dipakai tim-tim satelit. Di sisi lain, pembalap Gresini, Marc Marquez, telah berbicara kepada sejumlah media setelah kemenangan pertamanya bersama motor Ducati. Kemenangan itu merupakan kesuksesan besar bagi pembalap Cervera yang merupakan apa yang ia cari sejak ia memutuskan untuk pindah tim. Sementara itu, sepanjang musim MotoGP 2024, muncul rumor mengenai pilihan yang akan diambil Ducati mengenai siapa yang akan menjadi tandem Pecco Bagnaia untuk tahun depan. Dan meski nampaknya Jorge Martin akan mengambil tempat di tim resmi, namun manajemen Italia akhirnya memilihnya. Marc Marquez dalam pergantian acara dimulai dengan Grand Prix Italia. Beberapa bulan kemudian, pria asal Madrid ini berbicara dalam sebuah wawancara dengan DAS di mana ia menyatakan bahwa ia merasakan banyak frustasi atas keputusan yang diambil di Borgo Panigale, karena ia memperjuangkan gelar juara, padahal ia tidak punya apa-apa. Yang menentangnya adalah pembalap Katalan yang tiba di pabrikan merah. Lebih frustrasi karena saya tidak pergi, bukan karena mereka merekrut Marquez, memperbarui Enea, Bastianini, atau merekrut Pepito Grillo. Lebih membuat frustrasi, setelah berjuang begitu keras, mencoba membuktikan kepada seseorang dan bahwa mereka tidak peduli dengan apa yang saya buktikan. Sehingga saya merasa lebih frustrasi, seperti, saya bodoh, seperti berada di belakang begitu banyak hal. Dan itu tidak terlalu penting, kata. Akhirnya begitulah, akulah yang menanganinya dengan baik di lingkunganku, tidak sesulit kelihatannya. Momen itu sekaligus membahagiakan karena aku merasa bisa pergi ke tempat lain di mana mereka sangat mencintaiku. Ketika ditanya apakah dia bisa mencerna dengan cepat berita bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025. Dia menjawab bahwa hal itu tidak memakan waktu lama baginya karena kejadian yang terjadi, tidak ada, itu sangat cepat sehingga begitu cepat. Mudah, sore itu juga saya sudah dengan mentalitas yang berbeda, jadi cepat.